Banyak penderitaan dalam hidup bukan datang dari apa yang terjadi, tapi dari penolakan kita terhadap apa yang sudah terjadi. Kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk berkata, seharusnya tidak begini, atau kalau saja dulu aku berbeda. Padahal, kenyataan tidak pernah bernegosiasi dengan harapan kita. Ia hadir apa adanya, tanpa meminta persetujuan. Dan selama kita terus melawannya, selama itu pula kita menguras diri sendiri. Berhenti melawan kenyataan bukan berarti menyerah pada hidup, tapi berhenti berperang dengan hal yang tidak bisa kita ubah. Filosofi Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana, namun berat untuk dijalani. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Kamu bisa mengendalikan sikapmu, keputusanmu, dan responmu. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu, cuaca, keputusan orang lain, atau bagaimana dunia memperlakukanmu. Saat kamu mencoba mengontrol hal-hal di luar kendalimu, disitulah frustrasi lahir. Bukan karena hidup kejam, tapi karena kamu menuntut kendali di tempat yang salah. Banyak orang mengira menerima kenyataan berarti pasrah dan berhenti berusaha. Padahal menerima kenyataan justru titik awal untuk bertindak dengan jernih. Kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang belum kamu akui keberadaannya. Menerima berarti melihat situasi dengan mata terbuka, tanpa drama, tanpa penyangkalan. Dari sana, baru kamu bisa bertanya dengan tenang, apa langkah terbaik yang bisa aku ambil dari kondisi ini? Selama kamu sibuk menolak, pertanyaan itu tidak akan pernah muncul. Seringkali kita marah bukan karena situasi itu sendiri, tapi karena ekspektasi kita hancur. Kita sudah membayangkan hidup berjalan sesuai rencana, sesuai usaha, sesuai pengorbanan. Ketika kenyataan tidak sejalan, emosi mengambil alih. Stoik tidak mengajarkan untuk mematikan emosi, tapi untuk tidak membiarkan emosi memimpin. Dengan menerima bahwa hidup tidak selalu adil, kamu berhenti berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginanmu, dan mulai menyesuaikan dirimu dengan realita yang ada. Berhenti melawan kenyataan juga berarti berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai bertanya sekarang apa? Pertanyaan pertama membuatmu terjebak di masa lalu. Pertanyaan kedua membawamu kembali ke kendali. Hidup akan tetap berjalan, entah kamu siap atau tidak. Tapi saat kamu berhenti mengeluh pada kenyataan dan mulai bergerak bersamanya, langkahmu jadi lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena kamu tidak lagi memikul perlawanan yang tidak perlu. Ini bukan proses instan. Menerima kenyataan kadang butuh waktu. Apalagi jika yang dihadapi adalah kehilangan, kegagalan, atau rasa kecewa yang dalam. Stoik tidak menuntutmu kuat setiap saat. Ia hanya mengingatkan bahwa melawan realita tidak pernah membuatmu lebih baik. Yang membuatmu lebih kuat adalah kemampuan untuk berdiri di dalam realita, menatapnya, dan tetap memilih bertindak dengan nilai yang kamu pegang. Kalau hari ini hidup tidak sesuai rencana, itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanya tanda bahwa rencana perlu disesuaikan. Berhenti melawan kenyataan bukan berarti berhenti berharap, tapi berharap dengan cara yang lebih realistis. Harapan yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali. Harapan yang lahir dari tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Channel ini hadir untuk mengingatkan bahwa ketenangan tidak datang dari mengubah dunia, tapi dari mengubah cara kita berdiri di dalamnya. Kalau pembahasan ini terasa dekat dengan hidupmu, silakan subscribe. Bukan untuk janji perubahan cepat, tapi sebagai pengingat agar kita berhenti berperang dengan kenyataan dan mulai berjalan berdampingan dengannya.